Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Di mana saja berada, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Melalui Zoom serentak seluruh satuan kerja se-Indonesia, Direktur Utama RRI melantik ASN P3K di lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Direktur Utama melantik ASN P3K RRI pada Senin pagi 29 September 2025 yang diikuti oleh seluruh Satker seluruh Indonesia. Dengan jabatan, pengangkatan jabatan lain ke dalam fungsional pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo menyebut pelantikan ASN P3K sebagai wujud peningkatan pembangunan kapasitas lembaga dalam kerangka peran lembaga penyiaran publik dalam memenuhi kebutuhan informasi oleh masyarakat, di mana beberapa di antaranya ke depan kelembagaan RRI akan ada penyatuan lembaga dengan LPP TVRI yang sementara dilakukan perampungan undang-undang pembentukan RTRI. Kita telah melakukan risuap sejarah di mana kita lakukan pelantikan P3K yang sudah kita tunggu sejak lama, akhirnya terjadi pada hari ini. Selamat atas pengangkatan 5 orang peserta yang diangkat sebagai cerdas fungsional, pengelola barang jasa, serta 707 peserta yang lulus P3K tahap 2 formasi tahun 2024 yang dilantik secara terpusat melalui TUM. Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji hari ini merupakan salah satu bagian dari pemutaran roda organisasi yang tentu bertujuan untuk pembinaan, pemantapan kapasitas kelembagaan serta karya sebagai ASN, juga pengembangan momentum. Pelantikan ini tentu menjadi semuanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tidak ada dikotomi antara P3K dan PNS. Sementara itu di Manado sebanyak 8 orang mengikuti pelantikan tersebut, di mana mereka sebelumnya menjabat sebagai pegawai, bukan pegawai negeri sipil atau PBPNS, dan beralih menjadi P3K. Teman-teman kita 8 orang ini kita harapkan semakin semangat seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, agar lebih semangat dan lebih fokus dan menjadikan sesuatu yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi lembaga tercinta kita, Radio Republik Indonesia. Terima kasih, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. RRI sebagai media multiplatform terbesar di Indonesia, sehingga penguatan diri dalam menciptakan kualitas penyiaran diharapkan menjadi peran bersama pegawai termasuk ASN P3K yang baru dilantik saat ini. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Hari Palang Merah Indonesia (PMI) momen penting membangkitkan semangat kebersamaan. Masyarakat harus berkontribusi aktif mendukung PMI dengan mendonorkan darahnya secara sukarela. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melepas jalan sehat rangkaian memperingati Hari Palang Merah Indonesia PMI ke-80 tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2025. Jalan sehat tersebut diikuti Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi, pimpinan organisasi perangkat daerah, seluruh jajaran PMI, pimpinan instansi vertikal dan pelajar serta masyarakat umum. Jalan sehat ini dimulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan menempuh jarak kurang lebih 3 km start dari rumah dinas gubernur dan finish kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan tersebut, Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dan dedikasi PMI Provinsi Gorontalo yang telah berperan aktif dalam kemanusiaan. Gubernur mengajak masyarakat agar berkontribusi aktif membantu PMI dalam menyediakan darah dengan mendonorkan darahnya secara sukarela. Dengan jalan sehat ini, mari terus kita menggelorakan semangat kebersamaan
semangat kepedulian terutama kepada kaum yang membutuhkan atau individu-individu yang membutuhkan bantuan Kepalangmerahan Indonesia, terutama tersedianya stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Gus Nur Ismail menyampaikan Hari Palang Merah Indonesia momen penting tidak hanya mengenang perjalanan panjang organisasi kemanusiaan, tetapi juga mengingatkan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Kegiatan Jalan Sehat ini juga sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan. Jalan Sehat ini juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti donor darah, pelayanan kesehatan gratis, dan pembagian door prize. Sementara itu, Hari Palang Merah Indonesia diperingati setiap tanggal 17 September dan tahun ini mengangkat tema Tebarkan Kebaikan. Bogi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Kenali profil diri guna mengantisipasi penyakit jantung. Penyakit jantung erat hubungannya dengan faktor risiko seperti obesitas, darah tinggi, usia lanjut, dan diabetes mellitus. Hal itu dikatakan spesialis jantung Dr. Thomas Gegana untuk mengenal fungsi sekaligus memastikan kesehatan jantung. Ia menjelaskan perlu dikenali profil diri masing-masing, diantaranya usia, jenis kelamin, dan berat badan karena sangat berhubungan dengan faktor risiko. Jadi yang pertama tentu kita mulai dari pola makan. Pola makan tentu pola makan hidup sehat. Ada banyak rekomendasi untuk diet yang digunakan, baik salah satu contohnya diet Mediterania ataupun diet yang lain. Yang jelas harus terkontrol antara jumlah konsumsi baik untuk protein, karbohidrat ataupun lemak yang dikonsumsi. Yang kedua tentu aktivitas fisik, karena tetap dibutuhkan untuk menjaga berat badan atau kebugaran dari masing-masing individu. Dan yang direkomendasikan bisa dimulai dari aerobik, baik itu jalan ataupun jogging atau lari. Kemudian yang ketiga ya mungkin menentukan apakah kita memiliki faktor risiko yang harus dikontrol ataupun yang harus dihentikan atau dijauhi, seperti misalnya merokok. Lebih lanjut, untuk menjaga kesehatan jantung perlu adanya upaya mengkontrol jumlah konsumsi baik protein, karbohidrat maupun lemak. Selain itu, aktivitas fisik dipandang perlu guna menjaga berat badan yang bisa dimulai dari aerobik, baik jalan, jogging, ataupun lari. Alfa Mauri melaporkan. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Sebanyak 50 petugas SPPG MBG Talaut ikuti pelatihan penjamah makanan. Dalam upaya memperkuat pelaksanaan makan bergizi gratis MBG, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Badan Gizi Nasional BGN melaksanakan pelatihan penjamah makanan bagi 50 petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Giat yang dipusatkan di Olah Penginapan Kanaan Melongwane dibuka langsung via daring oleh Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional Eni Indarti. Diungkapkan petugas penjamah makanan merupakan tulang punggung untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Ia menjelaskan acara ini merupakan acara awal memperkenalkan kepada para calon petugas penjamah makanan mengenai bisnis proses yang ada di MBG. Semua peserta giat diharapkan dapat mencermati, memahami dan mengimplementasikan hasil dari training of trainer. Lanjut katanya, para petugas penjamah makanan nantinya akan disertifikasi dengan sertifikat halal usai mengikuti pelatihan. Diharapkan semua petugas dapat bergandengan tangan bersama-sama untuk bisa menyukseskan makan bergizi gratis, termasuk di dalamnya menjaga angka kecukupan gizi anak-anak, penerima manfaat, memilih makanan dengan keamanan pangan yang terjaga, serta menjaga integritas dalam bertugas. Kepala SPPG selanjutnya harap mendaftarkan relawan yang ada di dapur SPPG untuk di pelataran sehat Kementerian Kesehatan, di mana Bapak Ibu sekalian bisa belajar secara learning kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami akan mensertifikasikan Bapak Ibu sekalian dengan sertifikasi halal. Mohon Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti dengan baik, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami akan memilih secara terpilih Bapak Ibu sekalian agar bisa melaksanakan TOT untuk
sertifikasi pelatihan petugas menyama. Perlu kami ketahui bahwa kami dari Badan Gizi Nasional tidak pernah mempersyaratkan apapun Bapak Ibu untuk bekerja di dapur SPBG. Kami harap Bapak Ibu sekalian dapat bekerja dengan baik. Kami sampaikan agar Kepala SPBG juga segera mendaftarkan jaminan kepesertaan untuk para relawan di SPBG. Adapun narasumber atau pemateri dalam pelatihan tersebut berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Persagi Talaut, Dinas Kesehatan, dan Lokapom Tahuna. Turut hadir dalam giat tersebut perwakilan dari PT Merdeka Investama Media selaku PCO dan Kepala SPPG Kabupaten Talaut Armita Anumpitan. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Senin 29 September 2025. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di lintas berita Magota hari ini, saya Ika Darsono Memuaya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.